Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Santriwan santriwati Manba'us Shalihin Anambali yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita sehingga Allah pertemukan kita dengan bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang kita harap-harapkan kedatangannya. Kenapa bulan Ramadan bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang kita harapkan kedatangannya? Karena pada bulan ini semua amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan tiba bulan Ramadan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hadapan para sahabatnya, "Marhaban ya syahrul mutahhir." Selamat datang wahai bulan pengampunan, wahai bulan pensucian. Sehingga para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mal mutahhir?" Wahai Rasulullah, apa yang engkau maksud dengan pengampunan di situ? Apa yang engkau maksud dengan pensucian di situ? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan ampunan, yang dimaksud dengan pensucian adalah syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Maka alhamdulillah saat ini kita telah berada di bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Santriwan santriwati Manba'us Shalihin Anambali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah saat ini kita telah berada hari yang ke-8 di bulan Ramadan. 10 pertama di bulan Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam sebuah hadisnya yang sahih, "Syahrul Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqu minan nar." Bulan Ramadan itu 10 awalnya adalah rahmat daripada Allah, 10 yang kedua ampunan daripada Allah, dan 10 yang ketiga adalah itqu minan nar, dibebaskan seorang hamba dari azab api neraka. Subhanallah, kita bisa bayangkan 10 awal pertama rahmat, 10 yang kedua adalah ampunan daripada Allah, dan 10 yang ketiga, 10 akhir yang ketiga adalah terbebasnya seorang hamba daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Sungguh menakjubkan, sungguh mulia bulan Ramadan ini. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, kapan bulan Ramadan itu akan menjadi rahmat bagi kita? Kapan bulan Ramadan itu akan menjadi ampunan bagi kita? Kapan bulan Ramadan itu akan menjadi pembebasan untuk kita daripada azab api neraka? Kapan? Tatkala kita menjalankan bulan Ramadan atau puasa ini sesuai dengan perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak saat ini orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapat apa-apa daripada Allah. Dia tidak mendapat ampunan, dia tidak mendapat rahmat, bahkan dia tidak terbebas daripada azab api neraka. Yang didapat hanya lapar dan dahaga saja. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kam min sha'imin laisa lahu shiyam illa ju' wal atas." Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali ju', lapar, wal atas, dan dahaga. Kenapa? Karena dia tidak menjalankan puasa sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Dia hanya berpuasa mengikuti rutinitas tahunan saja, sehingga tidak membekas dalam kehidupannya sehari-hari. Na'udzubillahi min dzalik. Santriwan santriwati Manba'us Shalihin Anambali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kapan Ramadan itu, puasa itu akan menjadi rahmat bagi kita, menjadi maghfirah, ampunan bagi kita, menjadi terbebasnya azab api neraka bagi kita semua? Tatkala kita menjalankan puasa itu sesuai dengan perintah Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, puasa itu bukan hanya sekedar menahan haus saja, menahan lapar saja. Tidak. Seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah mengatakan, "Idza sumta falyasun sam'uk wal basaruk." Apabila engkau puasa, apabila engkau ingin mendapat hakikat puasa yang benar,
mendapat ampunan daripada Allah asbab puasa, mendapat rahmat daripada Allah asbab puasa, ampunan daripada Allah asbab puasa, maka hendaknya matamu juga berpuasa, lisanmu juga puasa, pendengaranmu juga puasa, hatimu juga berpuasa. Ketika itu maka engkau akan mendapat rahmat, ampunan, dan terbebasnya daripada azab api neraka. Azab api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar saja, bukan menahan dahaga saja, tetapi mata kita juga berpuasa. Maksudnya apa? Mata kita hendaknya berpuasa dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, dari pandangan-pandangan yang mengundang daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Mulut juga berpuasa, artinya apa? Agar bagaimana lisan kita ini tidak berbicara hal-hal ghibah, menjelekkan orang, menjatuhkan orang. Telinga berpuasa, maksudnya apa? Agar bagaimana telinga kita ini tidak mendengar hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, keburukan orang dan lain sebagainya. Begitu. Sehingga ketika hati kita berpuasa, mata kita berpuasa, telinga kita berpuasa, lisan kita berpuasa, maka insya Allah kita akan mendapat rahmat daripada Allah, kita akan mendapat maghfirah daripada Allah, dan kita akan terhindar daripada azab api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Santriwan santriwati Mamba Sholihin Nambali yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.